Pemirsa, banjir juga menggenangi kawasan Jalan Ampera Raya. Banjir sekitar 50 cm membuat kendaraan sulit melintas, khususnya motor. Ini adalah kondisi banjir yang terjadi di jalanan dari arah Kemang menuju Pejaten hingga Cilandak. Sejumlah kendaraan berhati-hati melintasi genangan. Akibat banjir membuat kemacetan hingga lebih dari 1 kilometer. Dan pemirsa, kini kami akan ajak Anda untuk memantau kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Ada rekan kami Hamzah Sibuan di sana. Selamat malam, Hamzah. Bagaimana situasi terkini di daerah Kuningan tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari jalan ataupun ruas jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, di mana bisa dilihat Gede dan juga pemirsa bahwa di belakang saya ini banjir memang sudah menggenangi salah satu ruas jalan yang mengarah ke Jalan Hos Cokroaminoto ataupun menuju ke Jakarta Pusat, di mana sejak tadi juga kami memantau bahwa kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 ini terdampak dari banjir yang menggenangi kawasan Rasuna Said. Bahkan sejak tadi kami juga melihat bahwa banyak kendaraan roda 2 yang tidak dinyalakan mesinnya ataupun para pengendara ini memilih untuk mematikan mesin kendaraan dan juga mendorong kendaraannya. Ini kemungkinan besar untuk menghindari agar air tidak masuk ke dalam mesin sehingga tidak terjadi mogok di tengah jalan ataupun di tengah genangan air. Kami juga melihat bahwa memang tadi sudah ada petugas yang hadir langsung di kawasan ruas jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan untuk langsung mengatur arus lalu lintas dari kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melintas. Karena bisa dilihat bahwa antrian ataupun kendaraan ini memilih untuk berjalan lebih pelan sehingga menjadikan kendaraan di belakangnya mengantre. Sehingga bisa dilihat juga Gede bahwa ketinggian air ini cukup dalam. Kami memperkirakan bahwa ketinggian air ini berada di sekitaran 30 hingga 40 cm. Sehingga untuk kendaraan roda 2 memang ini disarankan untuk mematikan kendaraannya dan bisa didorong. Namun ini juga memang menjadi dampak dari lambatnya arus lalu lintas yang nantinya akan melintas di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan ini. Bisa dilihat juga Gede bahwa petugas saat ini sedang membantu mengatur arus lalu lintas, dan di sebelah kanan kami ini terlihat juga bahwa banyak orang-orang yang memang tidak berani untuk menyalakan mesinnya, lebih memilih untuk berjalan kaki mendorong kendaraannya agar tidak terdampak dari air yang nantinya masuk ke dalam mesin. Hal ini memang diakibatkan dengan tingginya air yang menggenangi kawasan Rasuna Said. Kami memperkirakan daerah yang tenggelam ataupun digenangi oleh air di kawasan Rasuna Said ini berada di ketinggian 30 hingga 40 cm, dan hingga saat ini Gede dan juga pemirsa, hujan masih terus mengguyur sejak siang tadi. Jadi Jakarta ini memang terus-menerus diguyur hujan sejak kemarin. Hari ini khususnya sudah mulai diguyur hujan sejak siang dengan intensitas yang tinggi, sehingga air ini dengan cepat naik dan menggenangi area jalan-jalan yang ada di kawasan Jakarta. Hingga saat ini kami memantau bahwa belum ada petugas yang ditugaskan untuk melakukan pemompaan air ataupun pengaturan irigasi untuk mengalihkan aliran air supaya tidak menggenangi jalanan yang ada. Hingga saat ini kami melihat bahwa sudah ada Satpol PP, kemudian juga petugas-petugas terkait untuk mengatur lalu lintas, di mana bisa dilihat juga di layar televisi Anda saat ini bahwa antrian dari kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terdampak dari banjir ini memang cukup panjang. Dan terlihat pula bahwa air ini sudah menggenangi hingga hampir
menenggelamkan ban kendaraan roda 2. Sehingga ini juga menjadi himbauan bagi masyarakat Jakarta yang nantinya akan melintas di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan menuju ke Jalan Hosok Raminoto ataupun ke Jakarta Pusat ini untuk berhati-hati atau untuk mempertimbangkan mencari jalur alternatif lain agar kendaraan yang ditumpangi tidak terdampak dari tingginya air yang menggenangi kawasan ruas Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Hingga saat ini, Gede dapat kami update bahwa memang semakin malam hujan tidak kunjung berhenti dan terlihat bahwa dibandingkan ketika tadi kami saat datang, air sudah menjadi lebih tinggi dan belum ada upaya dari petugas terkait yang mengatur aliran air menggunakan pengaturan irigasi ataupun pemompaan air yang dipindahkan. Ini belum terlihat, dan jika dilihat juga di sini Gede dan pemirsa bahwa trotoar yang ada di samping jalan bahkan hampir terendam oleh air. Hal ini menunjukkan memang ketinggian air sudah semakin tinggi jika dibandingkan saat tadi kami datang di sekitaran pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Kami akan terus mengupdate Gede dan juga pemirsa kondisi dari genangan air yang menggenangi sepanjang jalan Rasuna Said yang hingga saat ini masih menjadi penyebab dari antrian kendaraan roda 4 maupun roda 2 dari masyarakat Jakarta yang melintas di Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara itu Gede, kembali ke Anda. Ya, Hamzah, jika saya melihat ini, Anda berada di lokasi di mana ini berdekatan dengan flyover Kuningan, begitu ya Hamzah ya. Nah, apakah ini merupakan titik terendah di mana ketinggian air menjadi sangat tinggi, ada di wilayah Anda tempat melaporkan ini, atau memang ada lokasi-lokasi lain yang memang ketinggian air lebih dari 50 cm seperti yang saya perkirakan di sini? Ya, betul sekali Gede, tempat berdiri kami saat ini merupakan titik terdalam dari ketinggian air yang ada di Jalan Rasuna Said. Jika bisa dilihat di sini bahwa ketinggian air mencapai sekitar 30 hingga 40 cm dan memang petugas ini mengalihkan arus lalu lintas untuk menuju ke lajur kanan. Hal ini juga menjadi mitigasi bagi masyarakat yang membawa kendaraan untuk tidak terendam lebih dalam. Jika bisa dilihat di sini banyak petugas yang memang mengatur arus lalu lintas agar kendaraan ini tidak menuju lajur yang lebih dalam dibandingkan dengan lajur kanan. Hal ini dikarenakan memang kondisi jalan yang memiliki kemiringan yang berbeda, sehingga lajur kanan ini memang lebih tinggi, sehingga dinilai masih bisa dilalui oleh kendaraan, khususnya kendaraan roda 4. Jika kendaraan roda 2 ini kami menghimbau juga kepada masyarakat yang ingin melintas di Jalan Rasuna Said ini untuk dapat mencari jalur alternatif lain, atau jika memang terpaksa melalui Jalan Rasuna Said ini, petugas menyarankan memang untuk mematikan sementara mesin kendaraan untuk melintasi banjir agar tidak masuk ke area dalam mesin, dan memang jika sudah melintas genangan air baru bisa dinyalakan kembali dan bisa berjalan lancar. Dan kami saat ini Gede juga masih terus menunggu upaya yang nantinya akan dilakukan oleh khususnya Pemprov DKI Jakarta. Apakah akan ada proses pemompaan air untuk dialihkan ataupun upaya-upaya lain seperti mengalihkan air ke irigasi dan sebagainya. Ya. Karena jika dilihat juga bahwa hingga sekarang bahwa masyarakat Jakarta baik yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum ini masih cukup ramai. Bahkan jika dilihat bahwa halte Transjakarta di Kuningan ini masih cukup ramai,
Dan terlihat juga bahwa bis Transjakarta di belakang kami ini sedang mengantri untuk mengangkut penumpang yang memilih untuk menaiki transportasi umum di tengah banjir yang menggenangi kawasan Jalan Rasuna Said. Hingga saat ini Gede kami juga akan terus mengupdate bagaimana nantinya upaya yang akan dilakukan untuk mengalihkan genangan air yang terjadi di Jalan Rasuna Said. Iya, baik. Hamzah. Kami masih terus menunggu apakah akan ada petugas tambahan yang dikerahkan oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya Suku Dinas Pemberdayaan Air, untuk mengurus ataupun mengalihkan genangan yang terjadi yang memang cukup tinggi 30-40 cm ini akan sangat berdampak kepada arus lalu lintas yang ada di Jalan Rasuna Said, sehingga apakah nantinya genangan ini akan dialihkan ataupun akan dipompa, kami akan terus menunggu. Gede, kembali ke Anda. Iya, terima kasih Hamzah. Bisa kami konfirmasi bahwa memang transportasi umum seperti Transjakarta hingga saat ini masih bisa digunakan oleh warga DKI Jakarta untuk beraktivitas. Sementara itu banjir juga sepertinya berakhir di titik naik menuju flyover Kuningan ya, dan ketinggian air antara 30 hingga 40 cm. Hingga saat ini belum ada petugas BPBD yang hadir di sana untuk melakukan upaya-upaya untuk membantu warga yang melintas di wilayah Kuningan dan sekitarnya. Terima kasih Hamzah Sibuan atas informasi Anda, dan kami akan terus memantau dan menunggu informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas, Hamzah. Ya pemirsa, berikutnya hujan deras yang terjadi sejak sore tadi membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek tergenang banjir, salah satunya di ruas Jalan Patra Raya, Kebonjeruk, Jakarta. Pemirsa, inilah banjir yang merendam Jalan Patra Raya di kawasan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Senin malam. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan serta meluapnya aliran kali Sekretaris yang persis berada di samping jalan tersebut. Tak sedikit kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Sejumlah pasukan Orin yang berada di lokasi pun ikut membantu mengatur arus lalu lintas agar kendaraan warga tak melintas di lokasi banjir. Banjir juga merendam kawasan Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 50 cm. Genangan air ini selain disebabkan curah hujan juga disebabkan buruknya sistem drainase yang tak bekerja optimal di saat hujan. Akibatnya arus lalu lintas pun terganggu karena para pengendara harus berhati-hati ketika melintasi genangan. Banyak pengendara roda 2 sengaja melintasi trotoar agar terhindar dari genangan yang menyebabkan mesin mogok. Genangan air diperkirakan akan terus meninggi karena hingga saat ini hujan masih terus terjadi di kawasan Jakarta Selatan dan sekitarnya. Selain kawasan Kemang Raya, banjir juga mengendangi ruas Jalan Kemang Utara 9. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 85 cm. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Kemang dan Mampang Perapatan pun terpaksa ditutup karena tidak bisa dilalui kendaraan. Menurut warga, banjir terjadi karena hujan deras dan luapan Kali Mampang. Jalan Kemang Utara 9 merupakan wilayah yang sering tergenang banjir, baik karena hujan deras maupun kiriman dari hulu Kali Mampang di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana penanganan terhadap banjir yang mengepung Jabodetabek, kini kita akan berdiskusi dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jakarta, Wardaya. Selamat malam Pak Wardaya.
Selamat malam. Ya, bagaimana Pak Wardaya sejauh ini penanganan banjir yang dilakukan di wilayah Jabodetabek? Kami BPBD selalu tetap berkoordinasi dengan Dinas Tata Air dan juga Dinas Pemadam Kebakaran serta instansi lainnya yang bahu-membahu mengoperasionalkan pompa-pompa untuk membantu mempercepat turunnya air. Di samping itu banjir ini terjadinya di rob di pantai utara, yakni menurut data BMKG akan terjadi di tanggal 4 sampai 13. Ini merupakan puncak tertinggi terjadinya rob. Jadi air agak ada kendala untuk turun ke laut. Demikian. Iya, Pak Wardaya, beberapa saat yang lalu kami mendapatkan informasi langsung di kawasan Kuningan, itu ketinggian air sudah mencapai 40 hingga 50 cm. Jika hujan tidak juga berhenti, tentu saja ini akan semakin tinggi dan membuat kendaraan yang melintas di situ tidak bisa dilakukan. Apa yang akan dilakukan di wilayah ini? Karena ini merupakan salah satu titik sentral di Jakarta ini, Pak Wardaya. Tentunya kami tetap berkoordinasi dengan instansi teknis, yakni Dinas Tata Air yang akan mengupayakan percepatan turunnya air dengan berbagai upaya, di antaranya akan ada operasi dengan menggunakan pompa mobile. Ya. Di Jakarta ini hingga saat ini pantauan Anda, Pak Wardaya, sudah ada berapa titik yang terkena banjir, Pak Wardaya? Menurut data yang masuk di kami, kemarin sempat terjadi di 141 RT dan pagi hari tadi menjadi 100 RT dan sore tadi sebelum hujan menjadi 16 RT. Namun data ini selalu bergerak, Mas, karena terjadinya hujan ini membuat data kami bergerak kembali dan terjadinya genangan-genangan di beberapa titik. Tentunya kita tetap berupaya dan berkoordinasi dengan instansi terkait, lurah camat tentunya memberikan informasi yang sangat kita butuhkan bersama. Ya, Pak Wardaya, dari pantauan Anda ada ratusan titik yang bisa saja masih terjadi genangan air atau banjir di sana. Daerah yang paling parah di Jakarta ini di mana, Pak? Data masih bergerak, jadi memang di beberapa ruas jalan terjadi genangan yang mempersulit arus lalu lintas. Tentunya data-data akan kami update nanti melalui medsos BPBD. Ya, tantangan apa Pak yang dihadapi oleh BPBD ketika melakukan pemompaan air misalnya? Karena ini kan memang salah satu langkah yang kerap kali dilakukan oleh BPBD untuk mengurangi volume air di titik-titik tertentu, Pak. Saat ini langkah yang memang menjadi kendala memang masih terjadi curah hujan. Dan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa di pesisir utara itu terjadi rob, sehingga air agak lamban untuk bergerak menuju daerah pantai utara. Jadi artinya selain curah hujan yang tinggi, banjir rob ini juga sangat berpengaruh begitu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi ada dua hal yang menyebabkan terjadinya beberapa genangan yang terjadi di DKI Jakarta saat ini. Iya. Lalu bagaimana dengan sistem drainase Pak di Jakarta ini menurut Anda Pak? Apakah ini juga menjadi salah satu penyebab dari lamanya air ini menggenangi wilayah tertentu Pak? Ada beberapa titik mungkin yang memang perlu perhatian lebih untuk tali air yang tentunya perlu dicek secara kontinu, baik di petugas setingkat kelurahan melalui PPSU ataupun instansi terkait lainnya. Mungkin fokus-fokus ini yang perlu kita tingkatkan kembali agar surutnya air dapat dipercepat sesuai dengan harapan kita bersama. Iya, langkah-langkah apa saja Pak yang sudah dilakukan dari BPBD Jakarta ini Pak untuk membantu warga yang saat ini mungkin sangat membutuhkan bantuan di tengah musibah yang sedang dialami ini Pak? Langkah-langkah kami lakukan bersama-sama dengan instansi terkait, diantaranya kita mengadakan penyedotan-penyedotan dan juga monitor wilayah di mana titik-titik yang bahkan jika memang diperlukan evakuasi, kami siapkan juga perahu-perahu karet ataupun perahu polietilen untuk
melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak di dalam genangan air. Penyedotan selalu kita tingkatkan dan termasuk tadi yang kami sebutkan tali-tali air menjadi perhatian yang menjadi prioritas kami bersama. Iya, lalu langkah-langkah yang dilakukan untuk menyediakan tempat-tempat pengungsian apakah sudah dilakukan juga, Pak? Untuk tempat-tempat pengungsian karena memang daerah-daerah banjir ini juga merupakan daerah-daerah yang sering terjadi. Jadi bagi masyarakat sudah mempunyai titik tertentu yang disepakati antara lurah, RW, dan masyarakat sekitar. Sehingga di situ juga sudah ada dipasang rambu-rambu di mana warga untuk menuju ke tempat-tempat pengungsian sehingga tidak terjadi kredit dalam perjalanan melakukan evakuasi maupun pengungsian. Ya, terakhir Pak Wardaya, saran Anda kepada warga Jakarta yang saat ini dikepung banjir supaya keselamatan mereka juga terjamin begitu Pak, karena ini kita seringkali mendengarkan ada peristiwa tersengat listrik begitu Pak ketika terjadi banjir Pak. Saran-saran Anda Pak untuk warga Jakarta Pak. Saran kami masyarakat tetap waspada, tetap tenang, dan jika memang merasa lingkungannya mulai terancam dengan ketinggian tertentu, misalkan akan mengakibatkan terjadinya sengatan listrik, agar dilaporkan bisa melalui 112. Nanti kami akan menghubungkan kepada PLN untuk memutuskan aliran listrik sehingga kecelakaan yang sangat kita hindari itu bisa terjamin. Iya. Baik, terima kasih Pak Wardaya atas informasinya. Selamat bertugas kembali Pak Wardaya. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini.